الله ربي والإسلام ديني ومحمدا. Kita lanjut ke ibu sekarang. Nah, ini bagian ibu-ibu nih. Harus teliti nih ibu-ibu nih. Bagian ibu-ibu nih ya. Harus dipisah ya. Bagian ibu sama bagian istri beda ya. Ibu sebagai ibu dan ibu sebagai istri itu harus dipisahkan. Jadi kaitannya dengan si mayit. Dengan si mayit, ibu statusnya apa? Oh, ini istrinya ya, berarti istri. Anak saya meninggal. Kaitan dengan si mayit berarti saya ada sebagai ibunya. Gitu ya. Mau pilih jadi status sebagai ibu atau sebagai istri? Sebagai istri enak. Kalau sebagai ibu itu ada 3 kondisi. Kalau sebagai istri hanya 2 kondisi, bisa 1/4, bisa 1/8. Tapi kalau sebagai ibu 3 kondisi bagiannya. Kondisi pertama, Ini bab baru. bab 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul wahid wal arbaun. Bab yang ke-41. Ini kita udah setengah perjalanan nih. Semuanya ada 100 bab. Kita udah setengah perjalanan. Katanya sih, kata Habib Rizik, kalau sudah sampai tamat itu sama dengan S1, S2 tuh itunya, Pak Khairuddin. S2 ya. Karena spesialis di bidang ini. Jadi ibu ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah sepertiga miroth, sepertiga waris. Sepertiga waris ya. Sepertiga waris. Ini bab 1 masalah ibu ya. Masalah ibu. Masalah ibu. Berarti orang tua si mayit. Ibunya si mayit. Ya. Ya. Ibunya si mayit. Dia dapat sepertiga waris. Pengertian sepertiga miros ini adalah sepertiga dari bukan seluruh warisan. Warisan sudah dihitung, ada sisanya sepertiganya. Sepertiga Itu maknanya. Ya, bukan dari sisa. Yang dimaksud sepertiga enggak. Ini ada sepertiga miros, ada sepertiga baki. Ada sepertiga miros, ada sepertiga baki. Kalau sepertiga miros itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau sepertiga baki itu setelah dihitung dia sepertiga dari sisanya. Gitu ya. Sepertiga dari sisa. Jadi kue kalau yang pertama itu kue itu dia sepertiga dari satu kue utuh. Kalau yang kedua ini kue ini sudah dipotong-potong, ada sisanya sepertiganya. Yang pertama sepertiga dari jumlah waris. Jumlah waris satu kue nih. Yang kedua sepertiga sisa, setelah dibagi-bagi ada sisanya. Nah, dia sepertiganya sisa itu. Ya. Jadi nggak dikasih ke Baitul Mal ya. Enggak. Sepertiga dibagi lagi. Ya, dibagi lagi buat si ibu. Sepertiga dari sisa. Nah, ini memang ada disebut dengan mas'alatul gorowen atau umariyaten atau gorowen. Jadi ketika meninggal itu si mayit masih mempunyai ibu dan bapak, makanya disebut dengan masalah gorowen. Gorowen atau umariyaten atau gorowiyaten. Yang pertama kita bahas dulu ya. Si ibu mendapatkan sepertiga waris dengan syarat 1, tentunya ada wujud farok waris. Tidak ada farok waris. Tidak ada farok waris, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau cucunya si mayit. Atau tidak ada farok waris. Jadi syarat utama tidak ada farok waris. Tidak ada farok waris. Laki-laki maupun perempuan dan cucu perempuan. Nah, yang kedua, yang uniknya, ada wujud adat minal ikhwah. Tidak ada saudara semait yang berbilang. Tidak ada saudara Si mayit yang berbilang. Berbilang itu maksudnya tidak ada 2 atau lebih.
Oh, kalau satu? Satu sepertiga. Oh, sepertiga. Tidak ada yang berbilang 2 atau lebih ya? Iya. 2 atau lebih. Kalau ada satu jadi sepertiga. Satu sepertiga. Tapi kalau berbilang kondisi yang lain. Itu syarat ibu bagiannya sepertiga. 2 syarat, tidak ada faro waris dan ada wujud adat minal ikhwah. Tidak adanya saudara si mayit yang berbilang. Berbilang itu maksudnya lebih daripada satu. Jadi cuma satu misalnya, maka bagian sepertiga. Kalau ada 2 atau lebih, maka bagiannya berbeda lagi. Gitu ya. Kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua. Ibu mendapatkan sepertiga baki atau sepertiga sisa. Maksudnya sepertiga sisa, tapi ini yang tadi 2/3-nya sudah dibagikan gitu kan? Udah dibagikan. Misalnya ada satu kasus, Ya. udah dibagikan, udah ada bagian-bagiannya. Nah, maka si ibu ini sepertiga dari sisa itu. Itu dapat lagi. Ya, nanti pas dihitung-hitungan. Bisa double berarti ya? Bisa double nggak? Enggak bisa. Bukan ini kasusnya. Yang double itu bukan ini bagiannya. Kalau nggak salah itu bapak double. Dia dapat 1/6 plus kalau ada sisa dapat lagi. Dapat lagi. Untuk bapak. Kalau ibu enggak. Hanya sisanya. Hanya sisa saja. Nah, yang sepertiga baki ini syaratnya ada wujud faro waris. Tentunya tidak ada faro waris. PW. Ada PW. Yang kedua, ada wujud adat minal ikhwah. Sama syaratnya dengan yang pertama. Bukan tidak ada saudara. Yang sepertiga ini, sepertiga baki ini, syaratnya sama dengan sepertiga waris. Syaratnya sama, hanya ada 2 tambahan. Yang nomor 3, wujudul ab. Masih ada bapak si mayit. Oh, masih ada bapak. Masih ada bapak si mayit atau ibunya, suaminya ibu ini. Masih ada bapak si mayit ya. Iya, ada bapaknya si mayit. Masih ada bapak si mayit. Yang keempat, ada wujud ahaduz zaujen. Ada suami atau istri. Ada suami atau istri. Ya, kalau suaminya meninggal berarti ada istri. Kalau istri meninggal berarti ada suami. Jadi kasusnya ini cuma ada 2. Satu suami, ibu, bapak. Atau istri, ibu, bapak. Hanya 2 kasus. Khusus ini mah. Sepertiga baki ini khusus hanya ada 2 kasus. Kalau enggak suami, ibu, bapak. Kalau enggak istri, ibu, bapak. Hanya itu saja kasusnya. Mayit ada bapak atau ada suami atau istri. Si mayit. Yang nomor 3. 1/6. Nah, kalau 1/6 ini dia kebalikan daripada syarat yang sepertiga waris. Yaitu 1, wujud faro waris. Kalau ada faro waris, maka ibu jadi 1/6. Berkurang ya. Dari sepertiga berkurang jadi 1/6. Atau wujud ahad minal wujud al adat minal ikhwah. Si mayit mempunyai saudara yang berbilang. Oh, si mayit. Saudara yang berbilang. Nah, ini soalnya nanti di WA ya. Saudara ya. Yang berbilang. Berarti lebih dari 1 kan? Ya, lebih dari 1. Saudara. Saya ulangi, ibu ini mendapatkan bagian sepertiga waris, sepertiga sisa, dan 1/6.
mendapatkan sepertiga waris dengan syarat satu, tidak ada farok waris dan tidak ada saudara si mayit yang berbilang. Itu sepertiga waris. Dan kondisi kedua, si mayit mendapatkan sepertiga sisa dengan syarat tidak adanya farok waris dan tidak adanya saudara si mayit yang berbilang, dan ada bapak si mayit dan ada suami atau istri. Jadi masalahnya khusus ini. Suami, ibu, bapak, atau istri, ibu, bapak. Kondisi yang ketiga, ibu mendapatkan 1/6, syaratnya berbalik, bertolak belakang dengan syarat yang sepertiga waris, yaitu wujud farok waris, ada farok waris, dan ada saudara si mayit yang berbilang. Dah, gampang. Ini ada ya, ada. Ya, si mayit dia sudah berbilang. Dua itu ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Latihan soalnya nanti di WA ya? Ya. Oke, di WA. Hah? Yang mana? Penjelasan di bawah. Hadza al-mas'alatain al-umariyatain. Ini yang sepertiga sisa ini adalah disebut juga dengan masalah umariyatain. Ini disebut juga Umariyatain. Atau disebut juga mas'alataini al-gharawiyatain. Dua masalah gharawiyatain. Kenapa? Karena di dalam kasus ini ada dua bulan katanya. 2 bulan ada ibu dan ada bapak si mayit. Dua-duanya ada. Itu. Maka disebut dengan masalah khusus ini. Hina yakun al-warasah dan kondisinya itu suami ibu bapak atau kasus istri ibu bapak. Saya Ati Albayan. Penjelasannya nanti pada bab berikutnya. Ada masalah-masalah perhitungan waris yang di luar perhitungan standar. ini khusus lah. Ya. Ada suami dan Nah, sisanya ini pendek-pendek nih. Saudari nenek seibu, nenek sebapak, bagian istri, bagian suami, saudara seibu sama saudara seibu, bagian bapak. Nah, nanti akan pusing lagi di kakek bapaknya bapak. Kakek dan bapaknya bapak itu nanti ada beberapa pilihan perhitungan. Dari 2 atau 3 perhitungan ini diambil yang paling menguntungkan si kakek. jadi ada pilihan ya. Ada 3 malah. Oh, ada 3. Ada 3. Jadi satu-satu kita hitung. Dari yang ketiga pilihan ini ambil yang paling menguntungkan si kakek. Menguntungkan. Iya. Biar kakek kagak Maruk. biar nggak pundung kakeknya. Kalau bijaksana yang kecil. Biar kakeknya nggak pundung. Makanya dari 3 pilihan dipilih mana yang lebih besar buat si kakek. Ya pasti. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada cukup ya.